Pelajaran kita malam ini fikih, kita masih di kitab Toharah di bab fil madi wa ghairihi. Sampai kita ke hadis nomor 30. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya pernah mendengar, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Al-khitanu, hitan. Wal istihdadu, yang kedua istihdad. Yang ketiga waqasus syaribi, memotong kumis. Wa taklimul azfar, memotong kuku. Wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Di sini sahih. Al-fitratu, fitrah itu tutlak ala ma'anin muta'addidatin. Fitrah mempunyai banyak makna. Wa aqrabul ma'ani bisyaki hadal hadis, dan paling dekatnya makna fitrah dari hadis ini annaha mastahsanahu an-nasu, apa yang dianggap baik oleh manusia. Jadi perkara yang baik menurut manusia itu ada 5. Wajibidu alaihi, dan jibidu artinya difitrahkan pada orang, di tabiatnya orang itu menganggap terbaik atau suatu kebaikan itu adalah 5 ini. Waqad istahsanan nasu hadhil asya'il khamsah. Manusia itu menganggap baik 5 perkara ini, yaitu al-khitan, al-istihdad, qasus syaribi, taklimul azfar, wa natful ibti. Di hadis ini kata Rasulullah khamsun, ada 5 fitrah. Zahiruhu al-hasru. Secara zahir hadis ini menerangkan al-hasr. Hasr itu batasan, bahwa fitrah itu ada 5. Ai innaha mahsuratun bi khamsin, maksudnya dibatasi 5. Walaysa kadzalik, padahal yang benar tidak seperti itu. Jadi walaupun Rasul menyebutkan 5, ini bukan sebagai batasan fitrah itu 5. Kenapa disebut 5? Biar orang lebih mudah menghafal 5 perkara ini. Itu hitam, istihdad, qasus syaribi, taklimul azfar, natful ibti. Fa'inan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asrun minal fitrati, ada 10 yang termasuk fitrah. Malah 2 kali lipat dari sebelumnya. Wa dzakara hadhil khamsa wa asya'a ukhra. Nah, di hadis lain disebutkan ada 10, dan itu hadis sahih. Nah. Yang pertama dari 5 fitrah itu al-khitanu, wa huwa binisbati lirrajuli. Khitan itu kalau bagi laki-laki qat'ul jildatil lati fawqa khashafatil dzakar, memotong kulit yang ada di atas hasyafahnya dzakar. Dzakar itu kemaluan laki-laki. Di hasyafah ini kepalanya itu kulit yang ada di kepala itu dipotong, dibuang.
Itu kalau laki. Wabin nisbati lil unsa, kalau perempuan, hitamnya perempuan itu qat'ul jildati, memotong kulit, azaidah, kulit yang lebih, di farjiha, di farjinya. Nah, wa inna makana minal fitrati lima fihi min tathhiril mahal. Kenapa ini masuk ke fitrah? Karena dengan hitan itu akan membersihkan tempat yang kalau nggak dibuang itu kotor. Babin nisbati lirrajul, hitan bagi laki-laki, li'anna kulfatil jildati allati 'alal hasyafa tabqa, karena kalau hasyafahnya itu, kepala dakarnya itu masih ketutup kurvah, yaitu kulit, maka kencing akan tertahan di situ setelah kencing, padahal kencing itu hukumnya najis. Nah, wa idzan fihi taharatun khalqiyatun hissiyatun. Jadi ada termasuk cara mensucikan atau menjaga kesucian. Wafihi, dan juga diantara faedah hitan di samping untuk kebersihan, kamalul istimta bizaujah, akan menyebabkan sempurnanya berhubungan dengan istri. Walihada yasukku 'alal ladzina la yahtatinuna aljima, dari itu sangat menyiksa jima itu bagi orang-orang yang tidak dihitan, masyaqqatan azimatan, dengan sangat berat, alaihim wa ala nisaihim, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuannya. Jadi malah tersiksa ya kalau orang-orang tidak dihitan, sehingga banyak orang kafir pun dihitan. Nah, dalam rangka ini karena mereka tidak ngerti najis, bukan untuk menghilangkan najis, tapi karena ini mereka tersiksa kalau hubungan suami istri tidak dihitan. Di anna hadhil jildati indal jima yat'abu al-insan, karena daging yang menutup, kulit yang menutup di hasyafah, di kemaluan laki-laki itu membuat capek bagi manusia. Nah, wala yatamakkanu minal istimta'i tam, sehingga dia tidak bisa menikmati hubungan suami istri. Itu bagi laki-laki, kesucian yang pertama. Yang kedua, mencapai kenikmatan dalam berhubungan suami istri. Wa bin nisbati lil unsa, kalau bagi wanita, li'annaha, dengan hitan itu, tuqallilu min syahwatihi, dalam rangka untuk mengurangi syahwatnya. Wa taqdilu syahwatil mar'ati ala wajhin mu'tadilatin ala hadza minal fitrah, mengurangi syahwatnya perempuan. Nah, itu yang kemudian wanita itu menjadi normal, syahwatnya itu normal. Dan kalau dibiarkan itu agresif, bahasanya apa? Kalau sangat itu apa? Super, hiper apa? Wah, hiper biologis ya. Itu kenapa yang hiper itu, apalagi orang kafir nggak kenal ini. Jadi cara meredamnya dengan dikurangi kulit yang ada di kemaluannya itu, yang menonjol, kulit yang menonjol di kemaluannya.
li'annaha idza quyat syahwatuha, karena kalau syahwatnya hiper tadi, farubbama yu'addi dalika ila mafsadatin, dia akan menyebabkan, akan membawa kepada kerusakan. Apa kerusakannya? Tattabi'ir rijal, dia akan nyari mangsa, nyari laki-laki, nggak cukup dengan suaminya udah kewalahan, jadi dia nggak, masih akan nyari mengikuti ar-rijal, itu orang laki-laki. Waya suruh didalika asyar, sehingga akan menimbulkan banyak kejelekan, perzinahan. Nah, karena nggak cukup suaminya. Balidalika karena minal fitrati, maka dihitannya wanita itu dalam rangka meredam syahwat. Nah, walian nafihi taharatul kulfa, apa kulukia, dan juga masuk dari pentaharo, pensucian. Hukum hitan, zakarul ulama fi salah satu akwalin. Hukum hitan itu bagaimana? Ada 3 hukumnya. Awal yang pertama, anakku sunnatun fi haqqil rijali wan nisa. Yang pertama, pendapat pertama bahwa hukum hitan itu sunnah, baik laki-laki maupun wanita. Asani yang kedua, anahu wajibun fi haqqil rijali wan nisa. Yang kedua, hukumnya wajib. Pendapat kedua, hukumnya wajib baik laki-laki maupun wanita. Asal itu yang ketiga, annahu wajibun fi haqqir rijal, wajib bagi laki-laki, wa sunnatun fi haqqin nisa, dan sunnah bagi wanita. Wa hadza asahul aqwal. Yang ketiga ini yang paling benar dari ketiga pendapat tersebut, bahwa wanita itu tidak wajib dihitan, tapi sunnah. Nah, yang kedua, itu ikan sampai situ pembahasannya. Yang kedua, al-istihdad. Istihdad wa al-istif'alun minal hadith. Istihdad itu artinya kalau kita mencukur. Wastahadda bimakna talaba hadidatan, pakai hadid, pakai besi. Wal muradu bi hadidah huna khususul Musa. Khusus Musa maksudnya pakai ini, silet. Musa itu artinya silet. Alladzi yusammal amma, yang dikatakan oleh orang umum Musa. Bihal kisa'ri muayyanin wa huwa bil'anah. Jadi Musa ini, silat ini memang dibuat untuk mencukur bulu. Wal'anah, untuk mencukur anah, apa itu anah? Ya asy'aru, bulu, al-khosinu an-nabitu haulal kubur, indar rajuli wal mar'ati, bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu namanya anah. Jadi Musa, silat tadi dibuat untuk mencukur anah ini, yang disebut dengan istihdad. Nah, kenapa istihdad? Dari kata hadid. Hadid itu besi.
Kenapa mencukur bulu kemaluan itu termasuk fitrah? Annaha sya'ra, bahwa bulu ini lautan surah kalau banyak tebal wantasara dan menyebar, la tanawwasa bin najasa, dia akan menahan barang najis. Wahada bin nisbati lil mar'ati dawirun jika, terutama pada wanita. Pada wanita nanti banyak eh, kotoran dan najis yang tinggal di anak dari di badan. Wabi nisbati lirrajuli rubama yaksuru hatta yasila ila mahalli furujil baul. Di laki-laki kadang juga ada yang lebat juga bulu kemaluannya sampai mencapai ke hampir keluarnya kencing. Apa hikmah? Kenapa ini harus dicukur? Ya, di antaranya kata beliau, dengan dicukur itu ya syukur masalah an-nabi ya majma'ul baul, akan menguatkan masalah. Masalah itu tempat kantong kencing. Kantong kencing itu akan menguat, nah, dengan kalau dipotong bulunya, bulu kemaluannya. Dan ini merupakan hikmah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ja'alaha makanan lil qaul yajtami'u fihi qabla an yahruja. Maka dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kantong kencing sebelum keluar. Nah, ini termasuk rahmah dari Allah. Fa'idha khuliqa sya'rul ana alladhi fawqahu, maka kalau dicukur bulu kemaluannya, fa'innahu yukawi, maka itu akan menguatkan kantong kencingnya. Jadi kata beliau, faidah atau kegunaan motong bulu kemaluan ada dua. Yang pertama, nahasinnya jasa, untuk menjaga kesucian, kebersihan. Hasan yaitu yang kedua, takwiyatul masana, untuk menguatkan kantong kencing. Sehingga disebut dengan masuk ke dalam fitrah. Apa hukum istihdad? Hukum mengukur bulu kemaluan. Dahaba akhirul ulama, kebanyakan para ulama berpendapat bila annahu sunnatun, bahwa hukumnya sunnah. Lakin ada hadis Anas, tapi kata beliau, dhamir hadis Anas, kalau tadi ini hadis siapa? Abu Hurairah, ya. Karena di hadis Anas di dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, Anas, kita lana bi qasisyarihi, ditentukan oleh Rasulullah SAW bagi kami para sahabat waktu memotong kubis, botak mimin alfar, dan memotong kuku, wanak fil ibti, mencabut bulu ketiak,
Wahalkil ana mencukur bulu kemaluan, Allah juga agar kita tidak membiarkan itu tumbuh aksar min arba'ina lailah, melebihi 40 malam. Jadi sunnahnya, kalau kita anggap sunnah, itu mencukur tadi itu bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, itu 40 hari, itu maksimal. Hadis Anas ini kata Syekh Ibnu Utsaimin dalla ala wujub, menunjukkan wajibnya. Nah, Anas mengatakan kita ditentukan waktunya, kayak sholat itu ditentukan waktunya. Di annal anada, karena bulu kemaluan tidak tolak, fa'indaha tunak, itu harus dicukur. Bola tutrok fauqa arba'in, jadi mencukur bulu kemaluan itu jangan sampai lebih, dibiarkan sampai melebihi 40 hari. Kalau rambut kepala ya kurang lebih segitu ya, sebulan sekali. Wahai istihdadu yulhaku bisa dubur. Istihdad ini tadi kan bulu kemaluan. Kalau bulu dubur bagaimana? Dubur itu belakang. Apa hukumnya? Kalau tadi kan, kalau bulu kemaluan wajib, ada sebagian menganggap sunnah. Kalau bulu dubur bagaimana? Kata beliau, al-jawab laisa dubur min hadzal naw'. Bulu dubur itu tidak termasuk ke hukum ini. Lakin idza qadarna annal insan haula duburi sya'run katsirun fa innahu yuzilu. Tapi kalau ada seseorang bulu duburnya itu banyak, nah, maka dihilangkan, tidak apa-apa. Lakin lam yadkur al-hadis li'annahu nadirun binnas. Kenapa tidak disebut oleh Rasul? Karena jarang manusia itu tebal atau lebat bulu duburnya. Walaupun ada, tidak banyak. Nah, itu yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiga, kasus syaribi, memotong kumis. Wasyaribu wasyaruna itu fokus seperti al-ulya. Kumis itu adalah bulu yang tumbuh di atas bibir atas. Menghapus seperti mengajar ini. Wahab tumbuh menghapuskan batasnya, batas kumis itu ini bibir atas. Jadi kalau bibir bawah ke samping ini ada tumbuh ke bawahnya, itu sudah masuk hukum janggut atau jenggot, bukan hukum kumis. Karena hukumnya itu beda. Apa maknanya zona anggawika? Fa'inahu minal-lihwati. Kalau yang di bawah bibir atas, maka hukumnya itu masuk dengan hukum jenggot. Yukossu bin Yukos dan Yukossu anwa'un. Dan jenggot atau kumis itu Yukos. Yukos artinya dipotong. Menurut anak-anak Yukos anak itu sihir, yaitu pakai anak-anak pemotong, yaitu pakai gunting.
Jadi memotongnya atau memotong dengan merapikannya. Ternyata memotong jenis itu termasuk dari fitrah. Kata beliau, anahu lauqala maka lau wasa bina yang ribut dengan anjing. Kalau putus panjang itu akan menahan kotoran yang keluar dari mulut. Wasaral insanu juga jangan dorin karihin, sehingga orangnya sangat jelek untuk dipandang. Karena di kumisnya tebal, kotor, ya, banyak imusnya, itu makanya harus dilapikan. Akan di kumisnya banyak berdebu atau selain atau asap rokok gitu. Maka kalau dirapikan, dipotong, maka akan hilang yang kotoran-kotoran tadi. Itu dimaksud dengan fitrah. Bukas sehari aksarul ulama, kebanyakan ulama ala anhu laisa biwajibin, memotong kumis. Kebanyakan ulama mengatakan tidak wajib. Ya, kalau akharun ulama yang lain ini wujud baru, sedang ulama mengatakan wajib. Dari orang dia dulu kaidni Hazm seperti Ibn Hazm, bahwa kaulu al-Zahiriyah, dan itu pendapatnya Zahiriyah tentang wajibnya memotong kumis. Walaupun riwayat Nabi SAW diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man ya'budu syaribahu, bukan golongan kami orang yang tidak memotong kumisnya. Ini dipakai oleh Ibn Hazm tentang wajibnya memotong kumis. Benar yang langsungnya hadis ini kalau benar, maka terjadi yang analogi ini. Maka itu menjadi dalil wajibnya memotong kumis. Di anna tabarra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min tarihi dalilun ala anna fi'lahu wajibun. Karena lagi bertakbir kepada orang yang tidak merapikan kumisnya. Jangan sampai maka tidak dilakukan anak khususnya bahwa merapikan kumis mu'akkadatun sama ditekankan, dikuatkan. Jadi jangan dibiarkan kumis panjang. Maka wa inna nakul diwujud, walaupun kita tidak mengatakan wajib, tapi hendaknya jangan kemudian dibiarkan, kata beliau, melebihi dari
40 hari sebagaimana hadis Anas tadi, yang Anas mengatakan ditentukan waktunya pada kami. Demikian juga ada hadis Rasulullah bahwa hadis Ahbal atau Ahfu Asyawarif Wawairuhan minul alfa Baikabun Baina hadaini Bahdain. Jadi untuk tulis ini dipotong atau dirapikan atau dikurangi bihaitu talharu al-basaratu. Apa batasan paling pendek memotong kumis, merapikan kumis sampai kelihatan kulitnya, kulit bibir atasnya itu nampak. Layun laku, tapi jangan dicukur. Nah, li'annan nususa yang tak diri, karena tidak ada dalil yang memerintahkan mencukur. Banyak orang yang mencukur kumisnya, dicukur halus, itu enggak ada dalilnya. Baqala al-imam al-imamu Malikun, bahkan telah berkata Imam Malik rahimahullah, Imam Madinah ini, kata beliau, inna halqahu, bahwa mencukur kumis muslatun. Muslatun itu bahasa artinya itu, bahasa Indonesia itu mencincang, yang bagi anju adabah fa'iluhu, hendaknya didenda atau dihukum orang yang melakukan, dikasih sanksi oleh negara orang yang mencukur kumisnya. Yang benar diapakan? Dirapikan, dipotong saja. Kalau mau tipis sampai kelihatan kulitnya. Kata si wasodaqah, dan perkataan Imam Malik ini benar. Li'annaka idza ra'aitar rajula, karena kalau engkau melihat orang laki-laki alladzi halaqa syaribahu, yang mencukur kumisnya, wala siyama idza kana lahu lihiyatun sauda'u kasibatun, orangnya punya jenggot hitam yang tebal, fa'inna tazantiru min nar'ahu, maka engkau akan lari dari melihatnya, jelek orangnya. Nah, oke, nanti bapak-bapak kalau buka YouTube itu ada bahasa lama, ya, jenggotnya tebal hitam, kumisnya dipotong apa dicukur? Dicukur. Makanya jelek kayak gitu. Wa hal yajuzu lil insani alladhi la tambutu lihiyatuhu bi kasafatin au tambutu bi amakini mutafarriqatin ayumiru alaiha Musa. Apakah boleh orang yang tidak tumbuh jenggotnya kemudian dicukur sama Musa pakai silet, dari tadhara
wa ta'zura. Kenapa dicukur? Supaya uh, tumbuh lebat. Al-jawab sahihun, kata beliau memang al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Wasilah, wasilah itu perantara atau sebab, itu mengikuti hukum maqasid, hukum tujuan. Nah, kenapa digundul di jenggotnya? Biar tebal, biar tumbuh lebat. Nah, boleh nggak seperti itu? Kata beliau, walakin al wasilata huna muharramatun. Oh enggak, ini wasilahnya itu termasuk perkara haram. Tadi pakai apa tadi? Silat itu. Ini bukan kumis lagi, sudah bukan kumis, ini sudah pindah ke hukum jenggot. Nah, panakulu isbir, bersabar. Fa'insa Allah tahruju au tatasawa, kalau Allah menghendaki akan tumbuh jenggotnya. Kalau enggak ya biarkan, bersabar, nggak usah minder karena nggak tumbuh jenggot. Nah, cuma inna hunaka asya'a bada'a yaddahinu biha al-insan turidu sya'ra. Di sana ada obat untuk menumbuhkan rambut. Nah, itu boleh yang seperti itu. Hatta innahum tawassalu ila an nasal sala'a alladhi yakunu fi ra'si yumkinu an yaddahina al-insan bidunin khasin. Sampai di sana ada orang yang botak, kata beliau. Orang yang botak, untuk ngilangi botaknya zaman sekarang ini bisa pakai minyak, yaitu minyak penumbuh rambut. Nah, kalau minyak ini perkara halal, boleh. Tapi kalau tadi digunduli supaya tumbuh, itu nggak boleh, karena caranya yang salah. Walaya tuhulu fil fitrah, dan tidak termasuk ke hukum fitrah di hadis ini hal kulliyah, mencukur jenggot, bukan fitrah. Bal minal fitrah, bahkan yang termasuk fitrah, itlaquha. Itlaq artinya membiarkan. Wahal kuha, mencukurnya muharramun, haram, dosa ya. Kalau nggak dicukur, ditarii, kayak sama, ditarii satu-satu. Kemana-mana bawa ini, apa namanya? Pakai uang logam atau ada alat cap pencabut. Nah, karena bedanya kalau pertama sudah tua kayak gitu, laki-laki dan perempuan itu tersisa tampannya laki-laki itu dengan jenggotnya. Kalau itu dipotong, satu hilang tampannya, sama dengan nenek-nenek yang sudah hilang cantiknya. Nggak bisa dibedakan lagi nenek sama kakek. Bukan urusan sama rupa kakek nenek, tapi hukum mencabutnya itu haram dan hukum mencukurnya itu haram. Ba'dunas, sebagian manusia, yarbuna hadisan. Ada sebagian orang meriwayatkan hadis-hadis. Ai hadisah haluhu anahu muhdatsun. Hadis untuk membela pendapatnya. Yaqulun, mereka mengatakan, Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, di antaranya hadis yang mereka bawa, akrimun lihya, muliakan jenggot, wa ahimu syawarib, dan hinakan kumis. Kemudian dipahami sendiri. Wa ikramuha khalquha, cara memuliakan jenggot itu mencukurnya.
Rasul bilang muliakan jenggot. Kalau ini sahih, yang salah apa? Pemahamannya ini. Hatta la yakunu laha raihatun au tahminas syai'an, sampai bersih. Fandur ila hadzal dalali, maka perhatikan kesesatan ini. Yuhaditsuna hadisan, dia bawakan hadis. Yuharrifuna maknahu, tapi mereka palingkan maknanya. Li'anna naqul, karena kita katakan in sahha hadzal hadis, kalaulah kiranya hadis ini sahih, lakana makna akrimuha bi anna tata'arradu laha, maka yang benar maknanya cara memuliakan jenggot adalah dengan membiarkannya, tak usah tutik-utik. Nah, li'anna halqaha ihanatun, karena mencukurnya itu berarti menghinakan jenggot. Wa qaluhu ahinu asyawarib ay ahdiku. Adapun kalau kumis memang diperintah untuk mencukurnya, merapikan tadi, memotongnya. Wa ahdu syai'in minan lihya aidan, mengambil satu biji dari jenggot, muharramun, hukumnya haram. Tadi ya batasnya ini yang ada rambut yang tumbuh di sejajar dengan bibir bawah, nah itu hukum jenggot. Muharramun mutlakon, haram secara mutlak. Nah, Pak, tenang Pak, syukur. Amma idza kana dunal qaddah fatahrimuhu akhaf. Kalau mencukurnya itu di lebihnya dari qaddah itu genggam, genggam gitu. Digenggam kemudian diambil di tangannya itu, di bawah tangannya, maka keharamannya lebih ringan. Fatahrimuhu akhaf. Tapi masih apa? Masih haram. Nah, kalau sampai melebihi, hilang, kadang diambil di atas genggamannya, ya habis ya. Yang ngambil di bawah genggamannya aja itu masih haram. Wakullama azumatil maksiyah sora asyad, semakin pendek dipotongnya jenggotnya semakin besar maksiatnya. Wal halku, kalau mencukur jenggot, a'dhamu, itu lebih besar lagi. Nah, wantalakal ulama fi ma zada anil qabdati, khilaf para ulama tentang mengambil atau memotong jenggot yang lebih dari genggaman. Lebihnya dari genggaman itu apa hukumnya? Minhum mangkola, diantara ulama ada yang mengatakan la ba'sa bi ahdihi, tidak apa-apa, hukumnya boleh mengambil janggut selebihnya dari genggaman. Apa dalilnya mana? Wahtaju bi fi'li Ibni Umar, pakai dalil perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anahu kana idza hajja, bahwa Ibnu Umar kalau haji, awi tamaro atau umroh, qobato ala lihiyatihi, beliau menggenggam janggutnya. Famazata anil qabdati akhodahu, yang lebih dari genggamannya beliau potong. Nah, ma'anahu, padahal beliau ini huwallazi rawa ahadits al-amri bi'itlaqihi. Adapun Ibnu Umar ini, beliau adalah orang yang meriwayatkan hadis-hadis yang memerintahkan untuk membiarkan secara mutlak, jangan diudik-udik. Hadis-hadisnya dari Ibnu Umar.
Maka kemungkinan itu kesalahan dari Ibnu Umar, namanya ijtihad, salah ijtihad. Karena banyak ijtihadnya Ibnu Umar itu yang salah. Di antaranya beliau kalau wudhu itu membuka matanya, kemudian dikasih air di matanya. Karena mata ini termasuk wajah, sementara Allah memerintahkan ketika wudhu itu untuk mencuci wajah. Maka dibuka matanya sampai beliau buta. Dan itu kesalahan. Beliau memahami seperti itu masih dapat pahala karena beliau ijtihad, mujtahid. Waminhum mangkala, sebagian ulama mengatakan la yajuzu ahduhu, tidak boleh. Wal wajibu an na'khudha bima rawa, maka kita wajib berpegang kepada apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. La bima fa'ala, bukan dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Nah, mana dalil yang menunjukkan haramnya memotong? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahfu asyawarib", kurangi kumis, wa'fu al-liha, wa'fu artinya biarkan, jenggot itu dibiarkan. Falam yastahni halan duna halin. Jadi Ibnu Umar memotong jenggot ketika beliau haji dan ketika beliau umrah, itu menunjukkan bahwa itu termasuk diyakini oleh Ibnu Umar, termasuk daripada manasik hajinya. Manasik haji itu masuk dari rangkaian haji. Padahal itu hanya beliau sendiri, tidak ada sahabat lainnya yang mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Ibnu Umar. Sehingga diyakini oleh sebagian ulama itu kesalahan dari Ibnu Umar. Kata beliau di sini, inna alladzi warada an Ibnu Umar inna huwa bil umrati awil haji. Ibnu Umar melakukan itu ketika umrah dan ketika haji. Kalau ketika di rumah, ya. Bakaan lalu seakan-akan ja'alu menyusuki. Nah, itu termasuk dianggapnya oleh Umar bagian dari rangkaian apa? Rangkaian haji atau rangkaian umroh. Jadi di antara manasik haji itu dengan mencukur atau memotong jenggot. Nah, ini kesalahan dari Ibnu Umar. Bagaimana kita melihat kesalahan itu? Wa idza akhfa'an alimu, kalau orang alim itu salah, wakon ladahu man yara annahu akhta', jadi annahu mutaba'un lahu ala khatihi fahuwa azimun. Maka kalau orang itu mengikuti orang yang salah, yang disebut dengan taklid kepada orang yang salah, maka dia dosa. Nah, walaupun yang alim tidak berdosa, li'annal alimnya mujtahidun, sementara karena orang alimnya itu mujtahid, dia dapat pahala satu. Wa maghfurun lahu khata'uhu, dan diampuni kesalahannya.
walahu ajrun, dia tetap mendapat pahala. Amal muttabi'ul alima, kalau yang ikuti orang alim, tidak alima, padahal dia tahu itu salah, dikotoin alim, kesalahannya orang alim tadi, karena bisa dimakdurin, maka itu tidak ada uzur. Nah, karena sebagian kata beliau, banyak orang sekarang, orang-orang jahil, malah mengikuti orang kesalahannya orang alim. Hmm. Maka ini kata beliau, ini adalah kesalahannya orang alim dan kesalahannya orang yang jahil. Nah, ini hukum yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, taklimul azhar, memotong kuku. Dan azharnya matakun menajidatan ala asabi'ah al-yadaini wal-qadadaini, memotong kuku. Walillahi yang hikmatu subhanahu wa ta'ala fi hadhil azhar, di antara hikmah adanya kuku, ya anna ru'usal asabi law kanat biduni azharin lakanat layyinatan, karena jari kalau nggak ada kukunya akan lunak. Walasar kullu syai'in yu'limahu, sehingga kalau kena apa-apa, kena nyentuh sesuatu itu akan menyakitinya, sakit. Maka di antara faedah adanya kuku, orang dulu, orang Habasyah, Afrika sana, kuku itu dipakai untuk menyembelih hewan. Tapi ini kata beliau kesalahan, salah, bukan, tidak ada, perbuatan mereka itu menyelisih syariat. Karena Rasulullah SAW bersabda, kul yakni ma'adharadam, kullu ma'adharadam illa sinna wal jufur, semua yang mengalirkan darah kecuali kalau pakai gigi atau kuku. Itu menyembelih pakai gigi atau pakai kuku itu tidak halal, haram, masih bangkai. Kalau sekarang orang-orang Habasyah yang sudah masuk Islam sudah meninggalkan cara penyembelih dengan kuku. Kalau dibiarkan kuku itu panjang, maka itu akan menyimpan kotoran-kotoran di kuku, antara kuku dan daging. Di samping itu akan mengganggu dan membahayakan, kata beliau. Apa hukum memotong kuku? Kebanyakan ulama mengatakan sunnah, seperti hadis Anas tadi ya, ditentukan waktunya pada kami 40 hari. Walau kila bin wujud lakana lahu wajhun, kalau ada yang mengatakan wajib, maka itu ada dalil tadi sudah lewat. Artinya juga pernah menyimpan kotoran. Juga kenapa harus dipotong? Lianna hadza tasabbuhun bil hayawanat, menyerupai hewan, terutama hewan-hewan buas ya. Mobil ahbas min ghairi muslimin, atau orang-orang kafir. Yang terakhir, kelima ya, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak itu kalau dibiarkan tebal, dia akan menyimpan
menyimpan keringat. Kalau keringat juga banyak di ketiaknya, maka itu akan menimbulkan bau yang jelek. Maka cara menghilangkan baunya dengan cara mencabut, ya, dicabut dulu ketiaknya. Waktu perang Badar, Rasulullah SAW mengangkat tangannya ketika berdoa sampai jatuh hidungnya, hidungnya, dan kata Abu Bakar sampai kelihatan putih ketiaknya, menunjukkan bahwa ketiak Rasul itu tidak sampai berbulu, tapi beliau jaga. Tapi banyak muslimin malah membiarkan ketiaknya itu berbulu. Nggak tradisi, kaosnya juga tak tradisi, maka itu menyalahi fitrah dan menyalahi akhlak. Kenapa kalau ketiak itu kok dicabut? Nah, saya di sini nafsu itu dicabut. Kalau jenggot dia pakai apa? Kumis, dipotong. Kalau bulu kemaluan dicukur. Kalau bulu ketiak dicabut, beda-beda ya. Kalau kuku dipotong, kumis dipotong, bulu kemaluan dicukur. Kalau ketiak itu dicabut. Kenapa kata beliau? Karena kalau itu akan menimbulkan bulu ketiaknya tumbuh lebih banyak lagi. Dan yang dimaukan itu adalah diringankan supaya jarang tumbuhnya. Bahkan kalau bisa hilang secara menyeluruh. Caranya jangan dicukur tapi dicabut. Kebanyakan ulama mengatakan hukumnya sunnah mencabut bulu ketiak. Kalau itu mau dibilang wajib, dalilnya juga kuat hadis Anas tadi yang sudah dibaca di awal. Juga supaya tidak mengganggu orang karena baunya yang tidak enak. Rasulullah SAW mencintai yang baik-baik, kemudian juga Rasulullah, kemudian juga Allah SWT, Inna Allah tayyibun yuhibbut tayyibat. Allah itu maha baik, mencintai yang baik-baik. Nah, insya ini pembahasan lima fitrah hadis ke-30 yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini bukan sebagai batasan. Semoga Allah SWT menakutkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita diberi hidayah, taufik untuk bisa mengamalkannya, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah karena tunduk dan pasrah kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.